Halo, salam jumpa dengan Kakak Marcel. Kakak Marcel berharap kami semua sehat. Kakak Marcel berharap kami semua aman terkendali di rumah masing-masing, bukan di jalan atau di mall atau di mana. Iya, kita punya situasi keadaan saat ini tidak memungkinkan kita orang semua untuk jalan-jalan atau duduk nongkrong-nongkrong untuk cerita-cerita. Makanya Kakak Marcel tuh malas untuk duduk-duduk begitu saja, ya sudah bikin-bikin video main-main kayak begini toh. Hari ini Kakak Marcel mau cerita-cerita tentang ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan lokal ini dia punya kaitan erat dengan spiritualitas Fransiskan yang Kakak Marcel yang Kakak Marcel ikuti. Jadi Fransiskus Assisi itu dia sangat mencintai yang namanya ekologi, sangat mencintai alam semesta. Salah satunya itu yang paling dekat dengan alam semesta ya pangan. Nah, tanggal 13 Mei itu Jubi Online dia kasih keluar berita bahwa warga Angkasa Pura itu dorong buka kebun yang namanya kebun corona. Dorong buka kebun untuk tanam tanaman pangan lokal untuk antisipasi jangan sampai satu saat nanti dorang susah ketika ada kelangkaan bahan makanan, itu dorang sudah ada tabungan di kebun maksudnya. Dan itu menurut saya langkah positif yang bagus, langkah yang baik. Di sisi lain, Kompas tanggal 10 Mei itu dia kasih berita, Kakak Fabio Costa yang tulis ini, Pemda dan Bulog itu siapkan pangan lokal untuk masyarakat Papua. Ya, menurut Kakak Marcel, apa yang dilakukan oleh Pemda dan Bulog itu tepat. Tepat. Harus siapkan pangan lokal untuk masyarakat. Karena kita orang semua selama ini kan sudah tergantung dengan yang namanya beras. Jadi mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kalau memang kelangkaan pangan sama sekali, maka perlu dipersiapkan pangan lokal untuk kita orang. Malah kalau kita mengkonsumsi pangan lokal itu malah kita orang lebih sehat. Dan Kakak Marcel harap bahwa kesadaran dari Pemda dan Bulog ini jangan sampai kesadaran sementara karena situasi. Tapi kesadaran itu harus dibangun terus, karena bagaimana bisa menghargai pangan lokal itu penting. Kalau dari Kakak Marcel punya sudut pandang atau pengetahuan tentang pangan lokal itu dari sejak zaman para misionaris orang masuk ke tanah Papua sampai mereka pulang, itu mereka betul-betul mempersiapkan orang-orang, masyarakat orang untuk bagaimana menyediakan pangan itu. Orang-orang di gunung itu dipersiapkan baik untuk bagaimana menanam tanaman, menanam ubi, menanam moho, menanam keladi, tanam sayur. Itu diberdayakan oleh para misionaris. Mereka dibagi-bagikan alat-alat kerja, alat-alat bantu kerja, dan diberikan pelatihan-pelatihan untuk menangani masalah hidup, masalah pangan. Itu dari zamannya misionaris. Sedangkan ketika zamannya negara Indonesia, Papua masuk ke negara Indonesia dan negara Indonesia masuk ke tanah Papua, itu kebanyakan yang dibawa adalah beras. Itu di drop semua ke daerah-daerah. Itu sehingga masyarakat itu terus dimanjakan dengan yang namanya beras. Dan itu untuk situasi sekarang itu menyulitkan masyarakat karena sudah terbiasa dengan yang namanya beras. Sedangkan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah memperhatikan kearifan lokal untuk dihidupi, karena kita orang Indonesia itu bukan Indonesia adalah nasi, bukan definisi itu. Nah, ketika saya berbicara tentang pangan lokal itu saya ingat akan saudara laki-laki satu, dia punya puisi.
Eko 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 Pecerato, dia punya puisi, dia bilang begini, apa beta harus Jakarta baru bisa bilang Indonesia? Apa beta harus makan nasi baru bisa disebut NKRI? Sebenarnya puisi ini kritik bahwa menjadi Indonesia itu tidak harus nasi, karena masing-masing daerah punya makanan sendiri-sendiri, dan itu makanan yang sendiri-sendiri, makanan-makanan lokal itu yang sebenarnya seharusnya selama ini itu dihidupkan, diberdayakan, sehingga kita tidak perlu tergantung dengan Vietnam, tidak perlu tergantung dengan Thailand, tidak perlu tergantung dengan negara-negara luar yang mengirim berasnya kepada kita. Dan kalau mengharap beras saja dalam negeri saja, palingan Pulau Jawa saja yang menghasilkan beras paling banyak. Tapi apakah sekarang ini Pulau Jawa masih yang terbaik untuk menghasilkan beras? Tidak, karena Pulau Jawa sekarang sudah semakin padat. Sekarang lahan-lahan untuk padi kan semakin sempit. Terus kita ambil solusi untuk negara ambil solusi untuk ambil beras-beras dari luar. Padahal pemerintah tidak berpikir bahwa masing-masing daerah itu dia punya makanan lokal itu ada. Ada jagung yang menjadi makanan khas orang NTT, ada sagu yang menjadi makanan khas orang Maluku, sebagiannya makan enbal, sebagian makan kumbili. Ada sagu makanan khasnya orang Papua, sebagian makan petata, sebagian makan keladi. Itu tidak diberdayakan. Kalau diberdayakan dengan baik, maka kita punya ketahanan pangan itu tidak bisa tergoyahkan. Tapi karena kita punya konsep, negara punya konsep itu ketahanan pangan adalah beras, maka selama ini ketahanan pangan itu goyah. Karena kita tidak lagi memproduksi beras sebanyak-banyaknya, tapi karena kita punya tempat area, kita punya daerah pertanian semakin sulit didapat, tapi kita pada akhirnya mendatangkan beras-beras dari luar, dan itu memang keliru. Seharusnya seharusnya Bulog itu dia berpikir tentang ketahanan pangan lokal itu sudah sejak lama. Mungkin sudah berpikir konsep-konsep itu sudah ada sejak lama, tetapi mengaplikasikannya itu mungkin baru sekarang karena situasi kondisi seperti ini. Tapi baiklah, kalau saya sedikit mengkritik pemerintah begitu juga bagus juga. Artinya bahwa saya mencintai pemerintah, jadi saya mengkritik karena penting makanan-makanan lokal ini. Tadi saya berbicara tentang para misionaris dan pemerintah. Saya bandingkan bahwa di satu sisi itu misionaris sending dorang itu mereka memberikan pendidikan yang betul-betul bagus untuk masyarakat dorang, terlebih bagaimana mengolah pangan lokal itu. Tapi ketika pemerintah Indonesia datang dan membawa sekian banyak sumbangan kepada masyarakat, itu kehidupan masyarakat mulai beralih. Dan itu menyulitkan untuk situasi seperti ini. Apalagi ketika Otsus itu mulai berlaku, bantuan-bantuan mulai berdatangan. Beras ke kampung-kampung, ke gunung-gunung didatangkan. Yakin atau tidak, beras itu datang ke kampung itu untuk satu keluarga, beras 50 kilo 2 karung itu tidak sampai 1 minggu, yakin. Karena volume beras dan volume petatas itu berbeda. Volume beras dengan sagu itu berbeda. Kita makan sagu boleh kenyang. Kalau makan nasi itu 3 piring kah 4 piring kah baru kenyang. Kita makan petatas 1 buah saja, tapi makan nasi beras itu 3 piring. Jangan bilang mereka rakus. Karena volume beras dan volume makanan lokal itu berbeda. Dan masyarakat sudah sampai pada ketergantungan yang tinggi. Sehingga mereka bisa tinggalkan mereka punya kebun, mereka punya hutan untuk bisa dapatkan yang namanya beras. Ketika masyarakat tinggalkan punya hutan dan kebun, apa yang terjadi? Punya hutan dan kebun itu diambil untuk apa? Tanam kelapa sawit. Coba pikir,
Kalau seandainya pemerintah dari dulu sudah berpikir tentang ketahanan masalah pangan lokal, dari dulu berdayakan tanah yang ada, hutan yang ada untuk masyarakat. Kenapa kita tidak bisa memproduksi makanan-makanan lokal untuk menjadi komoditas yang baik untuk tanah ini? Ada banyak kita punya anak-anak muda yang kerja bagus kok, anak-anak milenial yang kerja bagus. Ada barista-barista dorang, anak-anak kopi dorang kan jual-jual kopi, kan kopi-kopi Papua. Dorang tidak ambil kopi-kopi dari luar. Artinya bahwa kita punya komoditas pangan lokal itu sebenarnya punya kualitas yang bagus. Dan kopi-kopi ini tidak hanya disajikan di Jayapura sekitarnya saja, tapi kopi-kopi ini sekarang sudah terkenal sampai di luar negeri. Artinya bahwa walaupun kopi Papua itu mahal, tapi kualitasnya bagus. Sehingga walaupun ada kopi apakah yang di toko yang harga 15.000, yang di supermarket harga 10.000, walaupun ada kopi-kopi yang murah-murah itu, tetapi kopi Papua tetap laku keras di pasar. Karena apa? Kualitasnya bagus, kemasannya bagus. Yang kerja itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini dorong pergi ke kampung, pergi ke Kiwirok, pergi ke Abnisibil, pergi ke Oksibil, pergi ke Wamena, pergi ke Kurulu, pergi ke Tiong, pergi ke Tangma. Dorong pergi ke sana, tinggal dengan bapak-bapak petani, mama-mama petani, dorang tinggal di kebun, panen kopi, lalu mereka diajarkan oleh bapak-bapak dan mama-mama cara mengelola kopi secara kampung punya. Lalu dorang juga datang dengan pendidikan yang bagus tentang kopi. Mereka ajar bapak mama dorang lagi tentang kopi. Di situ ada sharing ilmu. Dan ketika dorang bawa bapak mama dorang punya kopi dari kampung datang dan jual tidak hanya di Jayapura, keluar Jayapura sampai ke Pulau Jawa dan lain-lain, dan itu sangat luar biasa. Satu produksi lagi yang saya sering dapat itu coklat kakao kita. Coklat itu sudah diproduksi juga dan dikirim ke luar negeri juga. Coklat itu dapat dari mana? Dari Genyem. Dulu saya sering ke Genyem karena ada nenek dorang, made, mama tua dorang di sana. Jadi saya paling sering ke Genyem. Dulu coklat di Genyem itu kalau jalan lewat itu coklat tidak terurus, tidak dihargai semua. Tapi ketika coklat itu dibeli dan diolah kemudian dijual dengan harga yang cukup fantastis, bapak-bapak dengan mama dorang di kampung sana tuh sudah mulai bersihkan lahan yang dulu dong kas tinggal itu. Itu salah satu bentuk perubahan pola hidup. Dulu dong dapat beras gratis, dapat uang gratis, dong kas tinggal coklat itu karena coklat itu tidak punya nilai. Tapi ketika coklat itu dibeli, dorang mulai pikir lagi, sekarang kita orang harus balik ke kitong kebun untuk ulah dia. Itu baru namanya pemberdayaan. Atau mungkin dengan ada kakak laki-laki yang biasa muncul di TV yang jungle chef itu. Dia kemana-mana ke acara-acara festival makanan lokal, atau diundang pihak pemerintah, polisi, tentara dorang, atau pihak Pemda dorang untuk acara masak-masak. Bahkan dia ke luar negeri lagi, berangkat kemana-mana hanya untuk mempresentasikan makanan lokal Papua. Itu baru bentuk pemberdayaan. Itu baru kita punya mama-mama yang duduk jualan sayur lilin, sayur gedi di pasar itu punya harga diri naik. Karena ada anak-anak milenial ini yang bekerja dengan baik untuk membantu pangan lokal ini, memperkenalkan pangan lokal ini kepada masyarakat dunia. Jadi mungkin ini yang menjadi catatan untuk pihak pemerintah, pihak Bulog tidak terlalu pihak pemerintah. Bagaimana supaya bisa memberdayakan pangan lokal ini dengan memberi kesempatan kepada orang-orang muda yang punya kompetensi di situ, bukan hanya tahu bicara.
Kalau macam saya nih tetap bicara saja, tapi memberdayakan anak-anak muda yang punya kompetensi-kompetensi ini untuk bisa membantu bapak mama dorang di kampung itu kelola dorang punya pangan lokal. Karena anak-anak muda ini datang ke kota, datang bawa hasil kopi, bawa hasil coklat, bawa mama dorong punya sayur gedi, sayur lilin, keladi, datang itu dengan brand yang keren. Saya saja dapat kopi saja, kopi Tangma saja saya sudah dapat dalam bentuk drip bag yang seperti di di kafe-kafe ngeri-ngeri yang ada di Tanah Jawa atau di Bali. Dapat dengan drip bag, man. Ini seperti produknya Starbucks. Jadi sebenarnya pangan lokal kita itu bisa dikelola, tapi oleh tangan siapa dulu. Jangan sampai bahwa pangan lokal itu menjadi satu satu komoditas yang bagus terus pengelolaannya menjadi salah karena salah orang, salah tempatkan orang. Jangan sampai orang yang kerja 1 kali tapi ceritanya 10 kali atau 1000 kali. Itu kan rugi, sudah rugi pengeluaran uang, pemerintah sudah danai tapi proyeknya tidak jalan atau proyeknya hanya untuk kepentingan pribadi saja, itu juga tidak bagus juga. Jadi pemerintah bisalah cari anak-anak muda yang punya kompetensi di bidang pangan lokal untuk bisa mengelola pangan lokal Papua itu. Beri mereka support, beri mereka kuasa, beri mereka uang untuk mereka kerja. Sehingga kita orang itu tidak lagi mengalami kesulitan pangan tuh di saat-saat tertentu. Bagaimana orang tempat-tempat kuliner mau beli pangan lokal di sini kalau pangan lokalnya masih mahal sekali dan tidak punya daya saing. Telur ayam saja belinya didatangkan dari Manado, didatangkan dari Surabaya. Daun bawang saja didatangkan dari Surabaya, didatangkan dari Manado. Sayur saja didatangkan dari luar untuk dorang punya usaha kuliner. Coba kalau pemerintah berdayakan, kita punya orang tua di kampung-kampung, diberdayakan bagus. Walaupun barangnya mahal pasti akan dibeli. Karena secara kualitas pasti bagus lah. Lihat saja contohnya saja kopi, biar mahal orang beli. Contohnya coklat, biar mahal orang beli. Kakak laki-laki yang jungle chef itu, dia punya makanan-makanan itu yang dia pergi festival atau dia sajikan itu biasanya mahal. Tapi orang mau beli karena apa? Karena enak, karena kualitasnya bagus, penyajiannya luar biasa. Jadi semoga cerita tentang pangan lokal itu Kakak Marcel tidak banyak bercerita, tapi semoga kita punya pemerintah itu tidak hanya sadar. Tanggal 13 ini beritanya, tanggal 10 beritanya dari Kompas. Semoga pemerintah dan Bulog itu tidak hanya sadar tapi kedepannya terus buat pemberdayaan untuk pangan lokal, dan semoga pemerintah bisa tangkap orang-orang muda yang punya kompetensi, jangan yang banyak bicara, tapi yang punya kompetensi dan mereka itu bisa buat untuk masyarakat tanah Papua.